Halo teman-teman Geng Otomotif, masih bersama gue Rian di sini. Nah pasti lu bingung nih, di depan gue udah banyak banget air radiator dari berbagai macam merek nih. Nah di video kali ini kita akan ngebahas dan membongkar 7 mitos soal air radiator. Mau tahu videonya seperti apa? Langsung aja ikutin terus. Pasti kalau teman-teman ganti air radiator tuh, terutama mobil, banyak mitos lah ya soal penggantian air radiator. Nah di sini gue juga ada banyak pertanyaan yang gue dengar terkait air radiator. Dan untuk yang pertama, mitos yang pertama yaitu bagaimana sih kita campur-campur merek atau warna air radiator. Sebenarnya boleh nggak sih? Nah kalau gue saranin, sebenarnya hal itu jangan dilakukan. Karena apa? Setiap pabrikan air radiator itu mempunyai formulasi yang berbeda-beda. Jadi memiliki kelebihan masing-masing lah ya. Mungkin ada yang kandungan ethylene glycolnya tinggi, atau memang antirasnya yang banyak, atau memang seperti apa macamnya tuh kita nggak ada yang tahu. Nah kalau memang kalian teman-teman campur nih air radiator, kemungkinan bisa aja nanti muncul endapan-endapan karena air radiator merek yang satu dengan merek yang lain itu nggak bisa bersatu atau mix. Jadi bakal bikin masalah di radiator teman-teman. Untuk yang kedua, mitos yang kedua, yaitu ganti air radiator atau ganti merek harus flashing nggak sih? Nah, jawabannya sebenarnya bisa iya dan bisa enggak. Kalau memang flashing itu diperlukan untuk apa sih? Nah, diperlukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau endapan yang memang ada di sistem radiator lama, dan itu biasanya pada mobil yang sudah berumur. Nah kalau mobil baru dan sistem radiator mobil teman-teman masih bersih nih, sebenarnya nggak perlu di flashing. Kalau dengan penggantian air radiator dengan benar, dilakukan dengan cara yang benar, sebenarnya itu aman-aman aja gitu. Jadi bisa dibilang boleh di flashing atau enggak itu sama, tergantung dari mobil kalian ya. Untuk mitos yang ketiga, nah air pembuangan AC atau air aki Aquades yang warna botolnya biru tuh, itu bisa untuk air radiator. Kan pasti banyak tuh teman-teman yang ganti udahlah air AC aja lah atau air Aquades karena memang itu air destilasi. Sebenarnya memang benar itu air destilasi gitu loh, dan nggak mengandung mineral gitu. Karena kan mineral itu bahaya ya untuk bahan-bahan yang terbuat dari logam karena bisa menimbulkan korosi atau karat. Nah tapi ini ada tapinya nih. Air AC atau air Aquades itu kan nggak ada campuran antiras atau ethylene glycol yang bisa menaikkan titik didih. Jadi kalau teman-teman pakai air AC atau pakai air Aquades itu sebenarnya bakal bikin masalah. Seperti apa? Air itu jadi mudah menguap karena panas dari mesin dan kemampuan air untuk meredam panas mesin itu tuh nggak sebanding dengan produk dari radiator coolant. Jadi sebenarnya nggak disaranin deh kalau memang untuk penggantian air radiator itu memakai air Aquades atau memang pakai air AC gitu ya. Air AC dikumpulin, dituang ke radiator, sebenarnya lebih baik dihindari. Toh udah banyak juga produk air radiator yang ada di pasaran, jadi tinggal beli, kuras, ganti dengan yang baru. Nah, yang keempat, banyak juga beredar mitos soal warna air radiator. Nah, di depan ini kan kita bisa lihat nih, ada berbagai macam warna air radiator. Ada yang warnanya merah, hijau stabilo lah ya, warna-warna hijau-hijau terang gitu, dan hijau pekat, dan ini juga hijau biasa. Sebenarnya itu menentukan kualitas dari air radiator itu nggak sih? Nah, jawabannya itu enggak, sama sekali enggak. Warna air radiator itu nggak menentukan kualitas dari air radiator tersebut. Banyak anggapan bahwa yang merah itu lebih baik dibanding yang warna hijau karena warna hijau udah pasaran. Sebenarnya itu salah kaprah. Nah, yang menentukan kualitas dari air radiator itu yaitu kandungannya. Nah, pastikan setiap pabrikan ini juga mempunyai formulasi yang berbeda agar cocok digunakan di iklim di Indonesia. Jadi sebenarnya warna air radiator itu bukan berarti menunjukkan bahwa itu kualitasnya lebih baik atau seperti apa. Enggak juga. Dan juga warna air radiator itu sebenarnya digunakan sebagai identitas dari merek air radiator tersebut. Nah, sebagai contoh kalau misalnya kayak Preston ini kan kalau kita bisa lihat itu air radiatornya itu hijaunya pekat banget gitu kan. Nah, hijaunya pekat banget. Nah, itu juga sebagai penanda juga bahwa kalau memang ada air radiator yang warna hijau pekat banget itu berarti milik dari Preston. Tapi bukan berarti itu
menentukan kualitasnya ya. Nah, jadi yang harus teman-teman pahamin tuh warna air radiator itu nggak menunjukkan bahwa itu kualitasnya baik atau buruk. Untuk mitos yang kelima itu banyak beredar juga, yaitu radiator konsentrat atau yang biang lah ya gitu kan. Lebih baik dibanding air radiator yang ready to use atau langsung pakai. Anggapan itu sebenarnya nggak benar. Nggak benar seperti apa? Karena kan yang konsentrat itu kan, kebetulan saya lagi nggak bawa nih. Yang konsentrat itu kan harus dicampur dengan air lagi. Nah, kalau dicampur dengan airnya itu kurang bagus seperti pakai air keran atau air biasa, nah itu sebenarnya bakal jadi masalah. Karena apa? Kita kan nggak tahu kualitas air tanah kita seperti apa. Nah, jadi kalau memang dicampurin dengan konsentrat, belum tentu itu jadi yang baik. Dan juga pasti takarannya untuk konsentrat itu dicampur dengan air itu pasti kita harus tahu nih, harus tahu bener seberapa banyak konsentrat yang digunakan dan diperbandingkan dengan airnya. Jadi kalau terlalu banyak konsentrat juga nggak bagus. Karena apa? Yang teman-teman harus pahami, kandungan etilen glikol yang terlalu banyak itu sebenarnya bukan bikin air radiator itu jadi bagus. Enggak juga. Sebenarnya itu salah. Jadi air radiator merek A atau merek B itu kandungan etilen glikolnya misalnya di atas 50% atau banyak banget. Sebenarnya itu salah. Karena apa? Kandungan etilen glikol itu memang menaikkan titik didih dan menurunkan titik beku air radiator tersebut. Tapi kandungan etilen glikol yang terlalu banyak itu bakal mengurangi penyerapan panas mesin. Jadi mesin itu, panas mesinnya itu nggak terserap sempurna oleh air radiator gitu. Karena sebenarnya penyerapan panas yang paling baik itu yaitu air, tetap air gitu. Etilen glikol itu hanya sebagai penaikan titik didih dan menurunkan titik beku, dan juga pasti ada kandungan lain seperti antiras atau anti buih. Mitos yang keenam yaitu buang air radiator yang lama hanya lewat radiator. Nah, di sini masih banyak kesalahpahaman nih saat menguras air radiator mobil. Karena apa yang harus teman-teman pahami? Air radiator itu nggak hanya ada di dalam komponen radiator, tapi ada juga di bagian selang-selang sampai ke dalam water jacket di dalam blok mesin. Nah, air radiator di dalam blok mesin itu kalau memang kita hanya buang melalui pembuangan drain plug radiatornya itu nggak bakal kebuang semua. Karena air radiator yang lama itu bakal masih berada di dalam blok mesin. Cara yang benar itu yaitu kita harus menguras total, yaitu dengan menyalakan mesin dan membuka radiator hose agar air radiator yang lama di dalam blok mesin itu bisa terbuang dan kita ganti dengan air radiator yang baru. Nah, untuk yang terakhir, mitos yang terakhir itu yang ketujuh, mobil yang digunakan lama wajib kuras air radiator atau tidak. Yang harus kita pahami juga kan, setiap pabrikan itu pasti juga sudah merekomendasikan berapa puluh ribu kilometer idealnya dalam mengganti air radiator. Nah, tetapi bagaimana kalau kita punya mobil tapi nggak digunakan gitu ya? Maksudnya jarang banget digunakan gitu. Kita didiamkan dengan waktu yang lama, nggak mencapai kilometer yang sudah seharusnya mengganti air radiator, tapi mobil itu misalnya sudah 2 tahun apa 3 tahun gitu ya. Sebenarnya itu tetap wajib mengganti air radiator. Karena kenapa? Karena kandungan air radiator itu seperti antiras dan bahan kimia lainnya itu bakal menurun kemampuannya. Tuh, jadi kalau memang air radiator udah masuk ke dalam radiator, pasti kandungannya yang tadi gue udah sebutin itu bakal menurun kemampuannya seiring waktu. Jadi kalau memang kalian lihat, pas dibuka masih warnanya bening kok. Tapi kan kita nggak tahu kandungan yang di dalamnya itu sudah menurun atau enggak. Jadi sebaiknya teman-teman tuh harus ganti kuras radiator walaupun memang mobil jarang digunakan. Jadi kalau memang ada radiator baru, kondisi mesin prima kan kita pasti enak gunainnya. Oke, nah di depan gue nih udah banyak lah ya brand-brand radiator. Jadi udah bisa langsung pakai gitu. Sebagai tambahan, kenapa sih pabrikan membuat air radiator berwarna? Air radiator itu dibuat berwarna sebagai penanda bahwa kalau memang ada terjadi kebocoran. Kalau memang kita lihat di kolong mobil ada menetes cairan warna hijau atau warna merah air radiator, itu berarti ada kebocoran di sistem air radiator. Sebagai pembeda dari cairan lain seperti minyak rem atau oli. Ini contohnya nih, kalau memang ada menetes pada lantai, nah bisa dilihat kan warnanya itu menunjukkan air radiator banget. Jadi itu sebagai penanda bahwa pembeda dibanding cairan yang lain. Tuh bisa dilihat tuh.
Itu dia 7 mitos yang memang kita bahas terkait air radiator. Semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat dan memberi masukan saat teman-teman ganti air radiator mobil kalian nih. Nah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik like kalau memang suka sama videonya. Kalau memang ada masukan terkait air radiator, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Dadah.